Baik teman-teman sekalian, kembali lagi kita ke laboratorium fisika. Kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai rangkaian setara Thevenin-Norton. Kemudian untuk tujuan dari praktikum ini adalah agar teman-teman mahasiswa dapat menyederhanakan suatu rangkaian dengan rangkaian setara Thevenin dan Norton. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan berapa tegangan Thevenin, hambatan Thevenin, I Norton, arus Norton, dan juga hambatan Norton secara teori maupun praktek. Baik, untuk alat-alat yang digunakan adalah satu tentunya adalah papan roti yang akan kita gunakan seperti contoh menggunakan umum kita juga menggunakan itu. Kemudian kita akan menggunakan dua buah resistor yang bernilai 1 kilo ohm dan dua buah resistor yang bernilai 2 kilo ohm. Teman-teman bisa cek dengan menggunakan ohmmeter. Jika kalau teman-teman pengamatan warnanya baik, sebenarnya bisa membedakan bahwa kalau yang 1K ohm itu berarti di bagian depannya itu ujungnya warnanya coklat, kalau yang 2K ohm berwarna merah. Jadi kalau mau memastikan besarnya berapa bisa menggunakan ohmmeter. Oke, kemudian kita pastinya juga akan menggunakan ampere meter dan voltmeter ya, dan beberapa bantuan kabel yang untuk menyambungkan ke rangkaian papan rotinya gitu. Kemudian tentunya ada power supply, menggunakan adaptor ya. Dan kemudian nanti kita masih akan menggunakan hambatan geser atau potensiometer. Saya akan menggunakan potensiometer. Oke. Jika sudah mengenai alat-alat dan bahannya, baik, saya akan mulai merangkai rangkaian percobaan yang pertama. Teman-teman bisa perhatikan di langkah percobaan yang ada di modul, gambar rangkaian yang pertama. Gambar rangkaian yang pertama berarti saya perlu merangkai adaptor tidak nyambung ya, berarti saya rangkai atas dan bawah, plus dan minus begitu. Ini akan saya sambungkan dengan adaptor plus dan minus. Kalau dari sesuai gambar berarti saya ambil yang atas itu adalah polaritas positif, jadi merah. Atas polaritas positif merah. Kemudian yang bawah polaritas negatif hitam. Oke. Ini agak adaptor. Kemudian kita bisa lihat mulai dari polaritas positif kemudian bertemu dengan titik C, maka akan perlu disambungkan dengan resistor 1K. 1K itu yang coklat, berarti ini nyambung ke resistor 1K. Saya letakkan kakinya satunya di tempat yang lain. Oke, ini berarti resistor 1K yang pertama. Resistor 1K yang pertama. Kemudian resistor 1K ini bercabang ke resistor 1K dan 2K. Berarti kaki yang lain itu bertemu dengan 1K. 1K juga. Tapi juga bertemu dengan 2K. 2K merah, ada merahnya depannya ya. 2K. Oke. Ini saya angkat dulu karena kita nggak tahu kemana arahnya. Yang 1K berikutnya itu akan ketemu dengan 2K yang kedua. Jadi sebenarnya boleh saya letakkan di mana saja. Oke, di sini. Nanti saya sambungkan dengan 2K yang kedua. Sementara 2K yang pertama itu nanti otomatis akan nyambung ke titik D. Teman bisa lihat itu adalah polaritas negatif.
Cuman masalahnya kalau begini nanti yang 1K juga harus nyelentang ke sini. Bolehlah begini. Ini saya letakkan di bawah sini. Ya. Kemudian 2K yang kedua itu kakinya dengan 1K yang kedua dan juga 2K yang pertama ketemu. Nah, kemudian akan ketemu ke titik D. Harusnya dua titik ini kan di sana. Nah, dua titik kan harusnya di sana. Ini boleh saya pindah ke sana biar enak. Nah, berarti ini titik D. Titik D ini titik C. Saya ulangi, titik C ke R 1K yang pertama. Kemudian kaki yang di ujung sebelahnya akan bercabang ke 1K yang kedua dan 2K yang pertama. Tapi 1K yang kedua itu ujung satunya akan ketemu dengan 2K yang kedua. 2K yang kedua. Sementara 2K yang kedua dan yang pertama akan saling bertemu dengan titik D. Nah, ini sebenarnya rangkaiannya cukup sederhana kalau teman-teman lihat bahwa CD R1 yang pertama, R1 yang kedua, R2 yang pertama, R2 yang kedua. Oke, kemudian titik A dan B itu yang mana? Titik A dan B itu di sebelah mana? Kalau dari rangkaian itu, maka kita bisa amati bahwa titik A itu adalah pertemuan antara kaki 1K yang kedua dengan 2K yang kedua. Berarti di sini. Ini ada titik A. Sementara titik B itu ada di titik B itu nyambung semuanya dengan D juga ya. Titik ini saya letakkan di atas. Nah, ini. Jadi titik B itu nyambung dengan D, nyambung dengan 2K, dengan yang pertama, 2K yang kedua. Ini titik A dan B. Kurang lebih rangkaiannya akan seperti ini. Saya ulangi secara keseluruhan, titik C, R1 yang pertama, 1K yang pertama, R2K yang kedua, ini titik A, kemudian ada R2 yang pertama di tengah-tengah cabang, kemudian ini adalah titik R, ini resistor yang 2K yang kedua. Nah, titik biru ini, kabel biru ini menunjukkan titik B, karena Anda lihat titik B itu bersambungan dengan kaki R2 yang pertama, dengan R2 yang kedua, dan juga titik D yang tersambung, merah ini yang tersambung titik D, yang tersambung dengan adaptor potensial polaritas negatif. Oke, mungkin bisa saya sedikit biar jelas ya. Teman-teman bisa pause kalau melihat kembali. Baik, jika rangkaian sudah terpasang, kemudian marilah kita coba mengukur. Yang pertama adalah ETH, tegangan Thevenin, yang akan kita ukur di titik A dan B. Titik A dan B ini kita perlu sambungkan dengan voltmeter. Ya, itu kita sambungkan menjadi voltmeter ya, menjadi voltmeter. Ini bisa voltmeter. Kemudian kita sambungkan di titik A dan B. A dan B untuk mencari tahu berapa ETH. Ini nyambung
keadaan volt ya. Kemudian untuk mengukur arus Norton itu sebenarnya cukup mudah. Jadi kita tetap mengukur di titik A dan B, tapi saat itu ya lebih baik kita copot dulu ya. Kemudian kita ubah ini menjadi ampere meter. Ampere meter mengukur arus. Jadi ketika kita letakkan sama titik A dan B, itu yang terukur adalah arus Norton dengan menggunakan ampere meter. Tadi ketika voltmeter titik A dan B kita mengukur tegangan Thevenin. Kalau kita gunakan ampere meter di titik yang sama A dan B, kita mengukur arus Norton. Oke. Berikutnya, untuk mencari RTH dan R Norton, yang harus kita lakukan adalah saya coba dulu hubungan ampere meter dengan rangkaian. Kemudian begini, di langkah percobaan nomor 3 kita lepas catu dayanya. Kita lepas catu dayanya. Kemudian titik C dan D dihubungkan singkat. Artinya ujung-ujungnya dihubungkan C dan D. Jadi lebih baik saya gunakan satu saja ya. Ini saya copot, ini saya letakkan ke sana. Intinya bahwa sekarang ada sambungan langsung antara titik C dan D. Jadi kan ada dua, C dan D sendiri-sendiri, satu ke polaritas positif, satu ke polaritas negatif. Sekarang kita gabungkan gitu. Untuk menghemat kabelnya saya ambil satu, saya sambungkan ke C dengan D dan sebaliknya. Nah, dalam kondisi ini kemudian kita gunakan alat ukur ini, kita pakai ohm meter. Enggak kelihatan. Posisi di ohm ya. Posisinya di ohm meter. Kemudian kita pasangkan kembali ke titik A dan B. Saat itulah kita bisa mengukur hambatan Thevenin maupun hambatan Norton. Jadi yang dilakukan adalah mencopot catu dayanya terlebih dahulu, menghubungkan singkat titik C dan D, baru kita ukur di titik A dan B, titik yang sama tadi, tapi kita mengukur adalah mengukur hambatannya, ohm meter. Untuk percobaan dengan gambar yang pertama ini, baik data tegangan Thevenin ETH, arus Norton IN, kemudian hambatan Thevenin RTH, hambatan Norton RN, itu hanya perlu diukur satu kali saja. Jadi satu kali percobaan diukur, ketemu ETH berapa, IN berapa, RTH berapa, RN berapa. Secara teoritis memang RTH dan RN itu akan bernilai sama, sehingga diukur satu kali. Begitu. Baik, berikutnya kita melangkah ke praktikum berikutnya. Di langkah keempat ada sedikit perubahan rangkaian, tapi teman-teman kalau perhatikan bagian depan itu susunan 1K, 2K, 1K, 2K itu sama, tetap seperti ini. Jadi titik C di sini ya. Titik C akan tersambung ke polaritas positif power supply. Itu kemudian ini adalah 1K, 2K, 2K ya. Hanya nanti yang di belakang sini akan berbeda ya. Karena ada ampere meternya dulu, kemudian potensial meter, voltmeter dan seterusnya. Tapi ini nanti saya gabungkan. Ya, sementara di titik D tadi ya di bawah itu, di gambar yang pertama itu dipasang ke polaritas negatif ampere, potensi power supply adapter. Nah, ini seperti gambar yang tadi, cuma nanti tarik A dan B, tapi sekarang nggak bisa begitu karena ada penggunaan gabungan dengan ampere meter. Oke, bagaimana menggabungkan ampere meter dari titik B tadi ya berarti ini? A di sini ya. Dari 1K ke 2K yang terakhir di ujung. Nah, kita pasang ampere meter dalam bentuk ampere meter. Satu kaki saya pasangkan ke titik ini. Kaki yang lain, harusnya kaki yang lain tuh
ketemu dengan A. AB itu potensiometer. Oke, mungkin perlu diperhatikan sebelum saya lanjutkan bahwa AB itu adalah potensiometer. Dalam kondisi ini sedikit berbeda penggunaan dengan kalau potensiometer yang kita gunakan pada percobaan hukum Ohm. Karena pada percobaan hukum Ohm itu kita gunakan ketiga kakinya, sehingga bisa disebutkan bahwa potensiometer saat itu berperan sebagai pembagi tegangan. Jadi tegangan yang masuk kan jadi beragam. Kalau dalam kondisi ini, praktikum ini di gambar di langkah keempat itu hanya A dan B, hanya 2 titik. Jadi kita akan gunakan salah satu, masih ingat ya, dengan potensiometer ya. Potensiometer. Ada biru, kuning, biru di sini dalam yang saya pakai. Jadi pinggir, tengah, pinggir lagi. Nanti yang kita akan gunakan adalah salah satu antara pinggir kanan atau kiri terserah, dan juga yang pasti tengah. Di tengah plus salah satu dari pinggir ya, 2 titik. Dalam kondisi ini potensiometer seringkali disebut sebagai pembagi arus. Yang kemarin yang kotak 3 kaki digunakan semua itu seringkali disebut dengan pembagi tegangan. Kalau ini tadi ini nanti hanya menggunakan 2 titik, tengah dan salah satu pinggir, itu seringkali kita sebut dengan pembagi arus. Jadi A dan B nanti saya gunakan yang salah satu pinggir dan tengah. Jadi yang ini nggak terpakai, yang pinggir satunya nggak terpakai. Oke. Sekarang salah satu kaki ampere meter itu sembarang di tempatnya, karena dia akan nyambung dengan salah satu titik ini. 2 titik yang kita gunakan A dan B pada potensio. Jadi hanya 2. Kalau ini kemarin kan 3 ya, beda. Saya pasangkan A ini ya. Berarti ini titik A di sini. Titik A. Mungkin kemudian pelan-pelan ya, ini rangkaiannya terlihat nanti banyak kabel. Pelan-pelan ini titik A. Titik B kemana? Titik B kalau anda lihat lagi, dia akan menuju titik polaritas negatif power supply di sini. Ini 2 saja ya, artinya nggak terpakai ya. Ya, oke, saya ulangi. Boleh saya cabut lagi. Saya ulangi. Dari keadaan tanpa ampere meter. Jadi ini posisinya polaritas positif power supply ke 1K, 1K, 2K, 2K. Jadi sampai pada rangkaian resistornya. Kemudian yang bawah power supply polaritas negatif. Ya, tadi di gambar yang depan ini CD ya. Sekarang tidak bisa langsung ini AB, tapi kita harus memasangkan dengan komponen yang lain dulu, bahwa titik pertemuan antara 1K dengan 2K di paling ujung itu akan ketemu dengan ampere meter. Oke, saya ambil salah satu titik ampere meter. Titik ampere meter yang lain itu ketemunya dengan A. A itu nanti bagian dari potensiometer AB gitu ya, AB. Nah, ini saya letakkan sembarang sebenarnya, pokoknya nggak nyambung dengan siapa-siapa, karena dia nanti akan nyambung dengan A. Nah, setelah letakkan di situ, maka A-nya perlu kita letakkan di situ juga, karena kan nyambung dengan A. Kemudian B-nya kemana? B-nya kalau teman-teman amati, dia akan mengarah ke polaritas negatif power supply. Oke. Semoga bisa cukup terlihat kembali. Lah, yang belum terukur apa? Voltmeter. Voltmeter kalau teman-teman lihat itu berada pada kaki-kaki AB. Ya kita cari A-nya tadi mana? Oh, A-nya kan di bawah sini tadi. Nah, A-nya kan di sini. Tadi saya beri jarak ya biar tidak terlalu mepet. A-nya di sini. Titik A tadi dari potensio. Satu garis ini harusannya. Titik A, voltmeter 1, ampere meter 1 kaki. Kemudian kita cari titik B ya, ini tadi titik B di sini. Titik B ada di ketemu dengan polaritas negatif power supply. Mungkin memang sedikit semeraut, tapi tolong pelan-pelan diamati. Saya yakin rangkaian itu bisa diamati dengan mudah kalau pelan-pelan. Nah,
Apa yang perlu dicari dari suatu tabel? Akan dicari pasangan data volt dan ampere ya. Dengan cara kita mengubah-ubah potensiometer, maka akan berubah-ubah pula voltmeter dan arus yang ada. Jadi pasangan data volt dan ampere. Praktikum ini kemudian data pasangan itu perlu dicari sampai 10 set, 10 kali merubah keadaan potensiometer.